Presiden menjadi tumpuan, ya, menjadi perbincangan, menjadi hal yang sangat populer, sehingga perbincangan itu boleh dikatakan menimbulkan hal-hal yang negatif. Ya, sebagai contoh misalnya, ya, begitu tanggal 22 Agustus itu kan yang terjadi goncangan demo masyarakat Indonesia di seluruh tempat itu menjadikan Gibran pergi keluar dari perbincangan politik, tetapi justru berflexing. Jelang lengsernya Presiden RI, Presiden Joko Widodo, yang tinggal 1 bulan sekarang ini, ternyata ada dilema, ada persoalan. Dan menurut saya ada 2 hal persoalan yang sedang dihadapi dalam 1 bulan terakhir atau saat-saat ini. Yang pertama, masalah sanjungan, dan yang kedua masalah apa ya, kalau umpatan enggak lah, ya intinya hal-hal yang kurang baik gitu ya. Jadi ada hal yang baik dan ada hal yang kurang baik. Jadi presiden kita saat ini posisinya seperti mata uang. Sisi yang kanan, sisi yang kiri itu sama ya. Cuma bedanya ini baik dan tidak baik. Kalau mata uang kan mau posisi yang ada gambar presiden, kalau mata uang itu presiden pertama dan wakil presiden, dan yang satunya gambar yang lain, itu dibolak-balik sama. Nilainya sama, tetapi untuk presiden yang mau lengser ke Prabon ini kok dibolak-balik nilainya nggak sama gitu. Kita hal yang baik dulu ya, akan kita bicarakan. Yang pertama, dari pihak Projo. Projo itu singkatan apa? Pro Jokowi. Pro Jokowi, luar biasa. Ya. Dia sampai saat ini menyatakan bahwa presiden ini masih muda, masih kuat. Gitu. Jadi kata-kata masih muda ini juga selalu muncul, sekalipun usianya sudah di atas 60, kategori usia emas dia saat ini. Nah, apa yang dikemukakan? Ya, tapi kan beberapa yang lalu pernah ada survei ya, yang tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap presiden itu yang beberapa bulan yang lalu itu mencapai 80% lebih. Nah, sekarang ini dari Projo, dari pejabat negara yang mewakili Projo itu, ya, yaitu Budi Aristiadi itu menyatakan bahwa Pak Presiden ini bisa ya, untuk menjadi One Team Press. One Team Press singkatan dari Dewan Pertimbangan Presiden. Ya, tentu saja One Team Press untuk presiden berikutnya gitu. Nah, itu terus didengungkan. Ya, bahkan beberapa saat yang lalu kalau perlu mendirikan partai sendiri. Nah, tentu saja untuk mendirikan partai sebetulnya hal yang tidak mudah, karena itu jangkauannya sangat luas dari ujung barat sampai ujung timur. Ya, mesti ada Dewan Pimpinan Pusat, ada Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1, ada Dewan Pimpinan Daerah tingkat 2, lalu ada cabang-cabangnya di tingkat-tingkat kecamatan, ranting-ranting gitu. Nah, tentu ini tidak mudah, tapi Pak Presiden juga tidak ada respon tentang
masa lengsernya nanti bagaimana. Dia hanya menyatakan bahwa kelak ya setelah lengser ini ingin pulang ke kampung halaman, ada di Solo. Ya, tentu rumah pensiunan yang sedang dibangun di Solo juga dengan tanah yang cukup luas, tentu juga sangat baik untuk beristirahat. Tapi apakah betul Pak Presiden nanti begitu lengser akan betul-betul mandito, ya, bermeditasi di kampung halaman, ya, berdiam diri. Ya, kalau itu betul-betul dilaksanakan, wah pasti luar biasa. Ya, berdiam diri di kampung halaman, lalu dengan berdiam diri itu akan muncul inspirasi-inspirasi yang bisa ditularkan kepada siapapun generasi yang masih memimpin. Tapi entah bagaimana kok pihak Projo ini juga mendorong ya untuk jadi One Team Press. Ya, apakah itu hal yang baik atau tidak, saya tidak mengerti. Hanya atas dasar pertimbangan Presiden masih muda, masih kuat, masih gagah. Ya memang di usia berapapun kalau fisiknya kuat, pikirannya juga cemerlang, ya, tidak pikun, maka dia tetap bisa menjalankan aktivitas yang berat-berat. Itu. Nah, itu yang pertama. Intinya banyak orang yang menyanjung bahwa Presiden ini masih layak, masih bisa untuk terjun di bidang politik di Indonesia. Ya, tapi kalau di One Team Press kan sebetulnya bukan politik, tapi paling tidak bisa ikut memberikan andilnya. Tapi kalau saya melihat One Team Press dari Presiden siapapun kok kelihatannya tidak pernah muncul apa gagasannya. Ya, memang suka diundang lah One Team Press-nya, tetapi kalau itu memang gagasan dari One Team Press kan mestinya Presiden juga menyatakan bahwa ini hasil kami diskusi dengan One Team Press. Mestinya kan begitu, karena idenya kan bukan ide sendiri. Kalau idenya diambil sendiri kan namanya ngambil gagasan orang lain, ngambil gagasan orang banyak. Itu kan juga bagian dari hal etika sebetulnya. Nah, yang kedua, hal kedua yang problemanya ini kok jelang-jelang lengser ke Prabon, Presiden ini mendapat hal-hal yang kurang baik, ya, yang berkata cawe-cawe, yang berkata mau menggagai, mau mengkop bahwa semua partai ada di dalam genggamannya. Ini muncul juga, ya. Tapi ternyata ya tidak berhasil untuk itu. Karena rakyat pernah marah pada bulan Agustus yang lalu, yaitu dengan adanya pilkada yang dilancarkan oleh MK, ya, bahwa keputusan MK itulah yang mutlak, jadi dapat menggagalkan dari keputusan MA yang menyatakan bahwa calon tokoh atau calon gubernur, calon bupati, wakil bupati, dan sebagainya itu, termasuk wali kota yang tadinya 30 tahun usianya pada saat pelantikan. Itu dikembalikan lagi oleh MA, sehingga pada saat pencalonan usianya harus segitu. Nah, ini semua menjadi hal yang dramatis di Indonesia beberapa saat yang lalu. Dan akhirnya keluarga Presiden menjadi tumpuan, ya, menjadi perbincangan, menjadi hal yang sangat populer, sehingga perbincangan itu boleh dikatakan menimbulkan hal-hal yang negatif. Ya, sebagai contoh misalnya, ya, begitu tanggal 22 Agustus itu kan yang terjadi goncangan demo masyarakat Indonesia di seluruh tempat itu,
menjadikan Gibran pergi keluar dari perbincangan politik, tetapi justru berflexing bersama istrinya pergi ke Amerika untuk menaiki pesawat pribadi, jet pribadi itu. Nggak lama kemudian perbincangan terus-menerus menggoncang keluarga presiden. Menantunya, anaknya yang ada di Medan itu juga tergoncang, baik itu berkait dengan tambang dan juga pesawat pribadi. Nah, satu lagi yang sebetulnya anak sulungnya yang terpilih menjadi wakil presiden tahun 2024 sampai 2029 itu juga tergoncang dengan hal-hal yang bersifat negatif, yaitu adanya platform Fufufafa. Nah, sekalipun belum terbukti, tetapi banyak netizen yang menyatakan bahwa itu benar miliknya Gibran. Ya. Tapi ternyata juga ada bantahan lagi. Lagi-lagi dari mana sumbernya bantahan itu? Dari Projo juga, yang menyatakan bahwa itu bukan miliknya Gibran. Tapi juga tidak disebutkan itu milik siapa. Sehingga masyarakat, sehingga para netizen yang luar biasa mencari data-data itu tidak puas dengan pernyataan itu. Ya. Dan akhirnya sampai sekarang masih terus-menerus berkecamuk, bergolak tentang ya keluarga presiden dan Pak Presiden sendiri. Tapi Presiden Jokowi benar-benar tidak komentar apapun, ya, baik yang negatif, baik yang positif, dia tenang. Itulah kehebatan Presiden Joko Widodo. Ya, Joko Widodo tidak pernah menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan keluarganya yang sifatnya negatif itu memberikan respon. Kalau ada respon-respon biasanya menggunakan orang lain yang berkata loh ya. Seperti misalnya dulu orang PAM menyatakan bahwa Kaisang itu tidak akan maju ya, untuk presiden. Tapi toh faktanya memang benar tidak maju karena sebuah aturan. Oke, tentang itu saja ya. Kita bincang-bincang, jadi presiden ada dua hal dilema dalam menjelang masa kepraboannya.